Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Firanti dengan NIM 21030653 dari Peternakan B, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Tugas anatomi dan fisiologi yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia terjadi secara mekanis atau di dalam mulut. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut atau cavum oris. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah dan dibantu oleh gigi. Gigi pada ruminansia terdiri dari 3, yaitu insisus, premolar, dan juga molar. Di dalam mulut juga terdapat air liur yang berfungsi sebagai buffer untuk menetralkan pengaruh asam yang akan masuk ke dalam men. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam esofagus yang menghubungkan antara mulut dan juga dengan lambung. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung. Makanan akan dicerna di lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Setelah diproses dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus. Lalu akan masuk ke dalam intestinum crassum atau usus besar. Di dalam usus besar, makanan akan dicerna. Sisa-sisa makanan tersebut yang sudah tidak terpakai akan masuk ke dalam rektum dan berakhir keluar oleh anus dan menjadi kotoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari lambung dan juga usus halus. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Yang pertama, rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan sementara dan juga sebagai tempat menguraikan makanan. Selanjutnya, ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut juga dengan bolus. Selanjutnya ada omasum yang berfungsi sebagai tempat mencernanya makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan juga menghaluskan makanan. Selanjutnya ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat mencernanya gumpalan-gumpalan halus dan juga berfungsi sebagai tempat disinfektan bakteri jahat yang masuk ke dalam makanan. Selanjutnya usus halus yang berfungsi sebagai tempat menghaluskan makanan yang ada di dalam lambung. Sisa-sisa makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun mikroba yang membantu dalam proses pencernaan ruminansia, yang pertama yaitu Bacteroides succinogenesis atau bakteri pencerna selulosa yang berfungsi untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Yang kedua ada Lactobacillus ruminus yang berfungsi sebagai bakteri pencerna gula. Yang ketiga ada Aerobacterium ruminantium yang berfungsi sebagai pencerna gula sederhana. Yang keempat ada Bacteroides amylophilus yang berfungsi untuk mencerna pati bakteri ini saat memfermentasikan amilum. Yang kelima ada Selenomonas ruminantium yang berfungsi untuk mencerna protein, asam amino, dan peptida lainnya menjadi amonia. Yang keenam, Clostridium lakhedi yang berfungsi sebagai bakteri yang menghidrolisis amilum. Yang ketujuh, Veillonella alcalescens yang berfungsi sebagai bakteri pencerna lemak. Yang kedelapan, Ruminococcus albus yang berfungsi sebagai bakteri memecah selulosa. Yang kesembilan, Ruminococcus sp yang berfungsi sebagai bakteri yang mencerna hemiselulosa. Dan yang ke-10, Anaerofibrio lipolytica yang berfungsi sebagai bakteri yang mencerna lemak yang menghidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak.